Selamat malam rekan investor sekalian. Eh, ber- Kembali lagi bersama saya Septian Rizky, investment spesialis dari PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Untuk kesempatan kali ini kita akan bahas terkait salah satu emiten yang telah listing di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1990. Emiten tersebut adalah PT Gajah Tunggal Tbk. Ada yang menarik dari PT Gajah Tunggal Tbk karena apa? Karena dalam beberapa waktu kemarin saham dari perusahaan ini melonjak sangat signifikan dari range antara 850-an dalam 3 hari bisa mencapai angka 1.300 dan saat ini sedang mengalami koreksi. Kita akan bahas terkait PT Gajah Tunggal Tbk. Jadi untuk informasi, PT Gajah Tunggal Tbk ini adalah perusahaan yang bergerak dalam produsen ban terbesar di Asia Tenggara dengan memproduksi dan mendistribusikan ban berkualitas tinggi. Di mana ban yang diproduksi tersebut kebutuhannya untuk mobil penumpang, SUV, truk, mobil off-road, lalu mobil industri, dan juga sepeda motor. Tidak hanya menjadi produksi ban, PT Gajah Tunggal juga mendistribusikan serta memproduksi produk karet, yaitu ada karet sintetis, benang ban, ban dalam, flap, o-ring, dan banyak lagi. Jadi cara intinya PT Gajah Tunggal ini adalah perusahaan yang memproduksi serta mendistribusikan ban serta produk-produk karet lainnya. Perusahaan ini sudah lama berdiri, bahkan sudah berdiri sejak tahun 1951 dan kalau kita lihat dari IPO sendiri perusahaan mencatatkan sahamnya di bursa sejak 8 Mei 1990 dan untuk saat ini perusahaan dipegang saham mayoritasnya oleh Denham Pti Ltd, di mana publik sekarang ada saham beredar di publik sebesar 34,83%. Dan ada yang menarik di sini ya, di daftar pemegang saham ada bertengger nama Pak Lo Keng Hong, yaitu beliau memiliki 5,17% saham di PT Gajah Tunggal Tbk. Untuk yang belum tahu, jadi Pak Lo Keng Hong ini adalah investor yang sudah lama berkecimpung di pasar saham Indonesia, di mana Pak Lo Keng Hong dikenal akan strategi investasinya yang memilih saham perusahaan yang memiliki fundamental baik dengan harga yang sangat murah. Nah, kembali lagi kita bahas terkait produk yang dimiliki oleh PT Gajah Tunggal. Beberapa produk yang dihasilkan yaitu ban. Di sini ada beberapa merek di bawah naungan PT Gajah Tunggal yang biasa kita kenal, sangat terkenal, yaitu ada GT Radial. Itu merupakan produk dari PT Gajah Tunggal sendiri. Lalu ada GT, Gajah Tunggal, IRC Tire, dan Zeneos. Dan ban-ban di sini itu peruntukannya untuk kendaraan roda 4, lalu truk, lalu ada mobil off-road, lalu juga untuk sepeda motor juga. Nah, untuk saat ini memang PT Gajah Tunggal ini dikenal akan perusahaan produsen ban terbesar se-Asia Tenggara dan produksinya sudah terintegrasi di seluruh Indonesia. Dan perusahaan ini mulai didirikan pada tahun 1951, yaitu yang awalnya sebagai produsen ban sepeda. Namun tahun ke tahun berjalan, perusahaan terus berinovasi dan berekspansi sehingga saat ini produknya juga memproduksi ban untuk mobil, truk, SUV, lalu juga untuk sepeda motor. Dan saat ini perusahaan memang memiliki fasilitas produksi yang sangat luas di seluruh Indonesia dan sudah terintegrasi. Dan kalau kita masuk ke
jajaran manajemen untuk presiden komisaris saat ini dijabat oleh Pak Sutanto. Kalau kita lihat di sini profilnya, Pak Sutanto menyelesaikan pendidikan militer di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada tahun 1983. Dan ini kita juga dipaparkan terkait sepak terjang beliau. Beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Komisaris Utama PT Angkasa Pura II, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan lain-lain. Untuk di jajaran direksi saat ini dijabat oleh Bapak Sugeng Raharjo, di mana Bapak Sugeng Raharjo menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi pada tahun 1980. Nah, kalau kita lihat di sini paparannya, beliau pernah memegang banyak jabatan penting, yaitu di Departemen Luar Negeri melalui penugasan di Indonesia maupun di luar negeri. Beliau juga dianugerahi Satya Lencana Karya Satya oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan saat ini beliau diangkat sebagai Direktur Perusahaan Gajah Tunggal sejak tahun 2018 hingga sekarang. Nah, berikut terkait beberapa produk yang dihasilkan oleh PT Gajah Tunggal, yang dimana produknya mayoritas memproduksi ban, karena ban yang diproduksi oleh PT Gajah Tunggal menyumbang pendapatan terbesar terhadap perusahaan ini. Dan lalu kita masuk ke laporan dan kinerja keuangan dari perusahaan sampai periode Januari sampai Maret 2023. Nah, kalau kita lihat di sini untuk total sales yang dicatatkan sebesar 4,4 triliun rupiah dan laba bersih sebesar 265 miliar rupiah. Kalau kita lihat menurut data ini untuk total pendapatannya selalu meningkat dari tahun ke tahun, dan yang paling menariknya di sini laba bersih perusahaan tertinggi dari 3 tahun sebelumnya. Saat ini laba bersih dicatatkan yaitu sebesar 265 miliar rupiah, yang di tahun sebelumnya hanya 71,4 miliar rupiah, di tahun sebelumnya 114 miliar, di tahunnya lagi malah mencatatkan rugi minus 404 miliar. Kalau kita lihat dari data ini, secara laba rugi memang perusahaan ini memiliki kinerja yang sangat baik di tahun berjalan 2023 ini, mengacu pada laporan Januari sampai Maret 2023. Lalu kita lihat untuk laporan posisi keuangan, total aset yang dimiliki perusahaan saat ini 19,1 triliun, total utangnya 11,7 triliun, untuk total ekuitas atau modalnya 7,4 triliun. Nah, lalu untuk laporan arus kas di sini kita lihat untuk ada penurunan arus kas, yaitu penurunan 182 miliar, dan saat ini perusahaan tercatat memiliki uang kas sebesar 696 miliar rupiah. Nah, lalu kita cek secara valuasi perusahaan saat ini di harga 1.200 memiliki book value di angka 2.125. Lalu IPS 76, rasio PER 3,9 dan PBV 0,6. Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang mulai dari rasio PER, untuk tahun sebelumnya PER-nya 7,6, 6,7, 0,6. Dengan PER 3,9 ini menurut kami ini adalah PER yang tergolong masih kecil, sehingga dapat mengindikasikan bahwa memang dengan harga saat ini perusahaan masih dihargai murah oleh pasar, atau bisa kita sebut saat ini perusahaan memiliki valuasi yang murah. Dan untuk di rasio PBV ya, di sini PBV 0,6. PBV 0,6 kalau kita bandingkan dengan 3 tahun ke belakang di sini 0,3, 0,4, 0,2. PBV 0,6 ini memang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Namun perlu di garis bawahi bahwa PBV 0,6 ini masih di bawah 1, yang mengindikasikan nilai
buku perusahaan masih lebih tinggi daripada nilai pasar sekarang, sehingga dapat disimpulkan bahwa harga pasar sekarang bisa kita katakan bahwa PT Gajah Tunggal adalah saat ini masih harga yang sangat murah karena harga pasar masih di bawah nilai buku. Karena kinerja terbaik ini beberapa hari kemarin PT Gajah Tunggal mengalami kenaikan yang cukup signifikan di harga sahamnya, dan akan menjadi pertanyaan apakah untuk saham ini bisa melanjutkan kenaikan atau tidak. Kalau menurut analisa kami, untuk perusahaan ini bisa melanjutkan kenaikannya dari harga sekarang, itu masih ada kemungkinan. Karena apa? Karena perusahaan saat ini memiliki kinerja yang sangat baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan juga kalau kita lihat lagi secara historis, kalau kita panjangkan time frame, di sini kita bisa lihat bahwa perusahaan ini pernah mencapai level harga saham di area 3.680-an di tahun 2013. Dan saat ini harga masih di 1.230-an per hari ini, jam ini. Tentunya itu harga yang bisa dibilang sangat kecil untuk tahun ini, padahal kinerja tahun ini sangat-sangat baik. Justru ini adalah kesempatan untuk investor mulai mengakumulasi beli PT Gajah Tunggal. Kalau ditanya apakah masih bisa melanjutkan kenaikan, ya masih ada kemungkinan untuk melanjutkan kenaikannya lebih lanjut. Walaupun kita sebagai investor tidak bisa memastikan kapan kenaikan tersebut terjadi, karena bisa dalam waktu jangka harian, mingguan, atau bulanan. Nah, untuk kenaikannya di sini masih ada kemungkinan perusahaan ini naik bahkan bisa mencapai Rp2.000 untuk mencapai nilai buku perusahaan. Oke, itu tadi sedikit analisa dari kami terkait PT Gajah Tunggal Tbk. Dan perlu kami ingatkan lagi untuk analisa dan rekomendasi dari kami sifatnya disclaimer. Bapak dan Ibu tetap memegang kendali atas keputusan investasi, dan keputusan investasi kembali lagi di tangan investor. Sekian dari kami. Terima kasih.